Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila dari Syekh Abdul Barak bin Muhammad. Al-Fatihah. Tanbih. Bismillahirrahmanirrahim. Tanbih ini dari Syekhuna almarhum Syekh Abdul Barak bin Muhammad yang bersemayam di Patakan Suryalaya, Kejembaran Rahmania. Sabda beliau kepada khususnya segenap murid-murid, pria maupun wanita, tua maupun muda. Semoga ada dalam kebahagiaan dikaruniai Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebahagiaan yang kekal dan abadi. Dan semoga tak akan timbul keretakan dalam lingkungan kita sekalian. Pun pula semoga pimpinan negara bertambah kemuliaan dan keagungannya, supaya dapat melindungi dan membimbing seluruh rakyat dalam keadaan aman, adil dan makmur, zahir maupun batin. Pun kami tempat orang bertanya tentang Tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah, mengaturkan dengan tulus ikhlas wasiat kepada segenap murid-murid, berhati-hatilah dalam segala hal, jangan sampai berbuat yang bertentangan dengan peraturan agama maupun negara. Taatilah kedua-duanya tadi sepantasnya. Demikianlah sikap manusia yang tetap dalam keimanan tegasnya dapat mewujudkan kerelaan terhadap agama maupun negara. Taat kehadirat ilahi yang membuktikan perintah dalam agama maupun negara. Insaflah hai murid-murid sekalian, janganlah terpaut oleh bujukan nafsu, terpengaruh oleh godaan setan. Waspadalah akan jalan penyelewengan terhadap perintah agama maupun negara, agar dapat meneliti diri kalau tertarik oleh bisikan iblis yang selalu menyelinap dalam hati sanubari kita semua. Lebih baik buktikan kebajikan yang timbul dari kesucian. Pertama, terhadap orang-orang yang lebih tinggi daripada kita, baik zahir maupun batin, harus kita hormati. Begitulah seharusnya hidup rukun, saling harga menghargai. Kedua, terhadap sesama yang sederajat dengan kita dalam segala-galanya, jangan sampai terjadi persengketaan. Sebaliknya harus bersikap rendah hati, bergotong royong dalam melaksanakan perintah agama maupun negara. Jangan sampai terjadi perselisihan dan persengketaan. Kalau kita terkena firman-Nya, Ashabun Alim, yang berarti duga nestapa untuk selama-lamanya, dari dunia sampai akhirat. Badan payah, hati susah. Ketiga, terhadap orang-orang yang keadaannya di bawah kita, janganlah hendak menghinakannya atau berbuat tidak sesuai. Bersikap angkuh, sebaliknya harus belas kasihan dengan kesadaran, agar mereka merasa senang dan gembira hatinya. Jangan sampai merasa takut dan liar, bagaikan tersayat hatinya. Sebaliknya harus dituntun, dibimbing dengan nasihat yang lemah lembut, yang akan memberi keinsafan dalam menginjak dalam kebajikan. Keempat, terhadap fakir miskin harus kasih sayang, ramah tamah serta bermanis budi. Bersikap murah tangan mencerminkan bahwa hati kita sadar. Coba rasakan diri kita pribadi, betapa pedihnya jika dalam keadaan kekurangan. Oleh karena itu, janganlah acuh tak acuh. Harus hanya diri sendiri yang senang, karena mereka jadi fakir miskin itu bukannya kehendak sendiri, namun itulah kodrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian seluruhnya sikap manusia yang penuh kesadaran, meskipun terhadap orang asing, karena mereka itu masih keturunan Nabi Adam alaihissalam. Mengingat ayat 70 surat Isra yang artinya, sangat kami muliakan keturunan Adam dan kami sebarkan segala yang berada di darat maupun di lautan, dan kami berikan mereka rezeki dari yang baik-baik. Juga kami mengutamakan mereka lebih utama dari makhluk lain. Kesimpulan dari ayat ini bahwa kita sekalian seharusnya saling menghargai. Jangan timbul kekecewaan mengingat surat Al-Maidah yang artinya,
Hendaklah tolong menolong dengan sesama dalam melaksanakan kebajikan dan ketakwaan dengan sungguh-sungguh terhadap agama maupun negara. Sebaliknya, jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan terhadap perintah agama maupun negara. Adapun soal keagamaan, itu terserah agamanya masing-masing. Mengingat surat Al-Kafirun ayat 6, agamamu untuk kamu, agamaku untuk aku. Maksudnya, jangan terjadi perselisihan. Wajiblah kita hidup rukun dan damai, saling harga menghargai, tetapi jangan sekali-kali ikut campur. Cobalah renungkan pepatah leluhur kita. Hendaklah kita bersikap budiman, tertib dan damai. Andaikan tidak demikian, pasti sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna. Karena yang menyebabkan penderitaan diri pribadi itu adalah akibat dari amal perbuatan diri kita sendiri. Dalam surat An-Nahl ayat 112 diterangkan bahwa Tuhan Yang Maha Esa telah memberikan beberapa contoh, yakni tempat maupun kampung, desa maupun negara yang dahulunya aman dan tentram, kembali bahwa Cinawi. Namun penduduknya atau penghuninya mengingkari nikmat-nikmat Allah, maka lalu berkecamur dengan bencana kelaparan, penderitaan dan ketakutan yang disebabkan sikap dan perbuatan mereka sendiri. Oleh karena demikian, hendaklah segenap murid-murid bertindak teliti dalam segala jalan yang ditempuh, guna kebaikan zahir batin, dunia maupun akhirat, supaya hati tentram, jasad nyaman. Jangan sekali-kali timbul persengketaan, tidak lain tujuan budi utama, jasmani sempurna, cabar balik. Tiada lain amalan Thariqat Qadiriyah Naqsabandi. Amalkan sebaik-baiknya guna mencapai segala kebajikan, menjauhi segala kejahatan, zahir batin yang bertalian dengan jasmani maupun rohani, yang selalu dilimuti bujukan nafsu, digoda oleh berdaya setan. Wasiat ini harus dilaksanakan dengan sesama oleh segala murid-murid agar supaya mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Amin. Patapan Suryalaya 13 Februari 1950. Wasiat ini disampaikan kepada kita sekalian ikhwan. Pertama, Hadratul Syekh Kiai Ahmad Syekh Wafatajul Arifin. Untean mulia tiara. 1. Jangan benci pada ulama yang sejati. 2. Jangan menyalahkan kepada pengajaran orang lain. 3. Jangan memeriksa murid orang lain. 4. Jangan berubah sikap meskipun disakiti orang. 5. Harus menyayangi orang yang membenci kepadamu. Ila harus kiai Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.